Malun Semangat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini akan menggunakan tata ibadah Kemis minggu ketiga, dan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Inneke Hanep Kansil STH MSI, Sekretaris BP Majelis Kemis Resort Imbar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi PKJ 11 ayat 1. Inilah hari Minggu. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita tabiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nats pembimbing kita di minggu ini terambil dari Kolose pasalnya yang pertama ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20 yang berkata demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nyanyikan kasih setia Tuhan
Saudara-saudara, dengarkanlah ke-10 hukum Allah seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Diajak kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Mari bersama kita mengaku dosa kita kepadanya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Dosaku
Kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu ketiga di bulan April ini. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, kita siapkan hati kita untuk kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang di sorga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah, sungguh kami bersyukur padamu ketika rentang waktu penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami ada di minggu ketiga di bulan yang kami jalani. Semua karena kasih Tuhan itu yang kami percaya. Ketika kami menjalani hidup kami sampai saat ini, kekuatan kesehatan menjadi bagian kami, dan kami bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan berikan. Dalam sukacita ketika kami ada di hari-hari kemenangan ketika Engkau bangkit untuk menyelamatkan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu kembali. Urapi kami semua, ya Bapa di sorga, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam urapan Roh Kudus Tuhan, kami semua mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu. Dan ketika hamba berbicara firman-Mu, biarlah dalam urapan Roh Kudus Tuhan saja hamba berbicara firman-Mu dengan baik dan benar, dan dalam kasih setia Tuhan, firman-Mu yang diberitakan menjadi bagian hidup kami semua, untuk kami melangkah dalam kepastian penyertaan Tuhan bagi hidup kami setiap saat. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami semua, kami mau
mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, firman kehidupan bagi kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita di minggu ketiga ini terambil dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-21. Kita baca ayat 9, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19 dengan tema Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara firman itu dalam hidup kita setiap saat. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membawa persembahan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati. Sementara pundi dipersembahkan, kita membawa PKJ 146 ayat yang pertama. Bawa
melanjutkan ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang dengan penuh rasa syukur karena kasih-Mu, karena pengerahan-Mu sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan atas ibadah pada minggu pagi hari ini, di mana jemaat-Mu walaupun di rumah masing-masing Tuhan, kami boleh beribadah dan kami boleh membawa persembahan syukur kepadamu lewat persembahan yang kami bawa. Kami tahu Tuhan bahwa berkat ini berasal daripadamu lewat tugas dan kerja kami masing-masing yang Tuhan sudah berkati. Terimalah ya Bapa akan persembahan kami ini, dan biarlah akhirnya persembahan ini boleh dipakai untuk menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima dan tuliskanlah persembahan ini, karena kami bawa hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Cuma silakan. Malung semahe. Syukur pada Tuhan. Walaupun kita saat ini sedang beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi dalam kasih Tuhan kita sudah menyaksikan sendiri bahwa pertolongan Tuhan bagi hidup kita terus dan sampai hari ini menjadi bagian kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berpikir sudah menjadi kebiasaan kita kalau kita menanyakan sesuatu kepada orang lain dan kita masih menyaksikan jawaban atau pernyataan dari orang tersebut, maka pertanyaan itu secara berulang kita pasti tanyakan kembali sampai kita mendapat jawaban yang benar-benar dalam hati kita. Itu jawabannya yang pasti. Dalam hidup di rumah, orang tua selalu seperti itu, menanyakan kepada anak-anak dan berhenti bertanya kalau kita menganggap bahwa yang kita tanya itu jawabannya sudah benar. Saudara, bacaan kita hari ini kita bisa lihat bagaimana Yesus juga bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus. Pertanyaannya sama, yaitu tentang bagaimana
bagaimana Petrus mengasihi Yesus. Pertanyaan Yesus ini pasti mau menunjukkan bahwa ada sesuatu yang masih kurang dalam penghayatan iman dan kasih Petrus sendiri kepada Yesus. Sebab tidak mungkin Yesus bertanya sebanyak 3 kali, dan 3 kali itu juga Petrus menjawab pertanyaan yang sama. Dan pertanyaan itu dilakukan secara berulang-ulang. Yesus masih meragukan jawaban yang disampaikan oleh Petrus. Padahal sudah jelas Petrus katakan bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaan Yesus adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sebenarnya apa yang masih kurang, saudara, dari jawaban Petrus? Ketika Petrus katakan, engkau sendiri yang tahu bagaimana kasihku kepadamu. Bisa dilihat bahwa Yesus sendiri masih kurang melihat tentang penghayatan iman dan kasih dari Petrus sendiri kepada Yesus. Padahal kalau kita tahu tentang pribadi Petrus, ia adalah seorang murid Yesus, dan dalam kehidupannya bersama dengan Yesus banyak kali ia menonjolkan diri bahwa ia adalah murid yang paling dekat dengan Yesus, kalau boleh dikatakan secara pribadi dari Petrus sendiri. Dan kita bisa katakan bahwa benar memang Petrus itu mengasihi Yesus, saudara, karena ia adalah murid Yesus, ia ada setiap hari bersama Yesus dalam pelayanan Yesus. Tetapi yang ia nyatakan atau yang ia lakukan bagi Yesus itu adalah didasarkan pada motivasi yang masih keliru secara yang dilihat oleh Yesus sendiri. Artinya, saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus bukanlah dalam pengabdian kasih yang sesungguhnya, tetapi ia mau berbuat dan bertindak demikian dengan berharap bahwa ia bisa populer atau ia bisa ikut besar namanya sebagai pengikut Yesus. Karena itu tidak heran, saudara, bila Petrus melakukan semuanya itu kadang-kadang disertai dengan sikap penonjolan diri, ingin menjadi yang utama, sok tahu, sok pahlawan, dan tidak jarang juga sikapnya dibumbui oleh sikap yang sedikit sombong bahwa dia adalah murid Yesus. Petrus mau katakan bahwa ini aku, saya adalah murid Yesus, saya adalah orang yang setiap hari, setiap saat ada bersama dengan Yesus. Tetapi saudara, ketika pertanyaan Yesus yang disampaikan kepada Petrus dalam bacaan kita hari ini sebenarnya adalah suatu tantangan dalam rangka pembaharuan iman dan kasih Petrus, supaya semuanya diletakkan pada motivasi yang benar untuk menjadi murid Yesus, untuk menjadi pengikut Yesus. Dan dalam hal motivasi ini, saudara, ini sangat menentukan dan sangat penting bagi kita semua, juga orang-orang Kristen saat ini. Sebab seberapa baik, seberapa besar yang kita lakukan dalam hidup kita ketika kita mengatasnamakan kita adalah pengikut Kristus, kita adalah orang Kristen, tetapi jika semuanya dilakukan tanpa dilandasi oleh motivasi yang benar untuk mengikut Tuhan, saudara, semua itu sia-sia dan semuanya itu percuma. Kita mengikut Kristus
kita adalah pengikut Kristus, bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi motivasi di balik semuanya itu masih merupakan penonjolan diri kita sendiri. Ada salah satu yang bisa kita lihat dari kehidupan seorang Petrus, saudara, ketika dalam pelayanannya, motivasinya itu bisa dilihat masih kurang. Ketika ia menyatakan kasihnya kepada Yesus adalah kasihnya itu masih dilandasi dengan sikap pamrih. Saudara, sikap pamrih adalah suatu sikap di mana orang mau berbuat dan di balik apa yang diperbuatnya itu dianggap mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Ini juga yang memotivasi Petrus untuk mengasihi Tuhan, karena ia melihat ada keuntungan di balik semua yang ia mau lakukan. Sehingga apa yang mau dikatakan dalam bacaan kita, Yesus sendiri, saudara, masih meragukan kasih yang ditunjukkan oleh Petrus kepadanya. Memang benar kata Petrus dalam Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 33, dalam pernyataannya dia katakan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tetapi coba kita lihat apa di balik dari ungkapan Petrus ini. Ungkapan ini dinyatakan oleh Petrus setelah murid-muridnya bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka, tentang siapa yang akan menghakimi ke-12 suku Israel, dan tentang siapa yang akan duduk semeja dengan Yesus nantinya. Dan Petrus dengan gagah mau katakan bahwa aku bersedia masuk penjara dan aku bersedia untuk mati bersama-sama dengan Engkau. Apakah ini benar dari hati? Karena saudara, kalau pernyataan ini benar-benar adalah dari hati yang terdalam dari seorang Petrus, bahwa ia benar-benar mengasihi Yesus dan ia mau melakukan semua, masuk penjara, mau mati untuk Yesus, kita katakan bahwa tidak mungkin dia menyangkal Yesus. Tidak tahu Yesus. Kasih Petrus masih tanda tanya di hati Yesus. Apakah benar-benar dalam mengasihinya ia tanpa pamrih? Apa benar-benar kasihnya itu ia mau berkorban? Apalagi dalam kasihnya ia mau menanggung resiko, seperti yang dikatakannya, masuk penjara dan mau mati untuk Yesus. Semua itu ia lakukan dalam situasi menguntungkan. Sebesar apapun pengorbanan pasti akan dilakukan jika benar-benar hatinya tertuju kepada Yesus, jika benar-benar kasihnya murni tanpa pamrih untuk Yesus. Dan coba kita lihat sikap Petrus, saudara, dalam situasi yang menguntungkan. Bisa saja ia berjanji setia kepada Yesus. Dalam Matius 26 ayat 35 dikatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku tidak akan menyangkal Engkau. Tetapi ketika situasi sedang sulit dan situasi itu Petrus lihat tidak menguntungkan dia, dari mulut yang sama, saudara, terlontar kata-kata penyangkalan untuk Yesus. Di sini kita bisa lihat, saudara, bagaimana sikap seseorang dengan kasih yang benar untuk Tuhan.
kasih Petrus masih dengan pamrih, dengan melihat ada keuntungan-keuntungan ia dapatkan, sehingga bacaan kita hari ini Yesus masih meragukan kasih Petrus sendiri. Tuhan Yesus memang tahu, saudara, Petrus dan murid-murid yang lainnya sangat mengasihi dia. Dan pertanyaan pertama Tuhan Yesus kepada Petrus, apakah Petrus mengasihinya lebih daripada mereka ini? Disebabkan karena Petrus mungkin merasa dirinya yang paling banyak menunjukkan sikap mengasihi Allah, mengasihi Tuhan ketika mereka ada bersama. Padahal itu semua masih kurang. Motivasinya masih salah dalam hal bagaimana mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus pada pertanyaan yang pertama kepada Petrus, ia katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang segalanya, dengan kasih yang tanpa pamrih, dengan kasih yang tidak bersyarat, dengan kasih yang terus mengasihi walaupun orang itu tidak mengasihi kita? Pertanyaan Yesus adalah, apakah Petrus mengasihi dia dengan kasih agape? Tetapi jawab Petrus adalah, Tuhan, aku mengasihi engkau, tetapi kasihku itu adalah kasih karena kita ada bersama, kasih terhadap sesama, yaitu kasih pilihan. Dan pertanyaan kedua Yesus kembali kepada Petrus, saudara, apakah engkau mengasihi aku dengan tanpa pamrih? Dan jawabnya tetap sama, bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang pilihan. Aku mengasihi engkau, Tuhan, karena engkau adalah sesama, karena engkau ada bersama dengan aku setiap saat. Dan pertanyaan yang ketiga, Yesus berubah menjadi, apakah engkau, Petrus, mengasihi aku dengan kasih yang pilihan, kasih karena kita ada bersama? Dan Petrus menjawab, engkau, Tuhan, tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku hanya bisa mengasihi engkau secara pilihan. Aku hanya bisa mengasihi engkau karena kita setiap hari ketemu, kita setiap saat ada bersama. Dan aku belum mengasihi engkau secara kasih agape. Saudara, pertanyaan Yesus yang ketiga bisa kita katakan pertanyaan pertama kedua, Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi dia secara agape? Tetapi pertanyaan ketiga berubah, apakah engkau mengasihi aku secara pilihan? Bukan untuk menurunkan standar dari agape ke pilihan, melainkan Yesus mau menolong Petrus untuk tahu bagaimana cintanya kepada Tuhan yang sesungguhnya. Dan Petrus akhirnya sadar, saudara, bahwa dia bukan agape kepada Tuhan. Petrus sadar bahwa kasihnya kepada Tuhan itu bukan dilandasi pada kasih yang tanpa pamrih, tanpa bersyarat. Kasihnya kepada Tuhan itu masih kepada kasih karena ada bersama setiap saat, yaitu kasih pilihan. Dan Petrus mau katakan kepada kita semua, saudara, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Setelah Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan, lalu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus mengira bahwa dengan mencintai Tuhan, dengan dia katakan bahwa Tuhan tahu dia mengasihi Tuhan,
maka selesailah masalahnya dengan Tuhan. Tapi Tuhan tahu hati Petrus, saudara. Dan Petrus tidak bisa bersembunyi di balik cintanya kepada Tuhan, yang bisa dikatakan bahwa cinta itu adalah cinta karena ada sesuatu yang diinginkan oleh Petrus sendiri. Saudara, kita seringkali bersikap seperti Petrus. Kita seringkali menganggap bahwa cukup dengan berkata, "Aku mengasihimu Tuhan," maka selesailah masalah dengan Dia. Seringkali kita berpikir bahwa cukup dengan hadir di gereja, cukup dengan beribadah kepada Tuhan, cukup dengan doa yang kita naikkan kepada Dia, maka selesailah masalah kita dengan Dia. Padahal di balik semuanya, di balik ibadah kita, ketika kita hari Minggu datang ke gereja, ketika kita mengadakan ibadah-ibadah di rumah, di keluarga kita masing-masing, ketika kita berdoa kepadanya, masih ada terselip sesuatu karena pamrih. Ke gereja, apakah supaya kita dilihat bahwa setiap hari Minggu kita itu rajin ke gereja, sekedar isi daftar hadir, kalau itu ada daftar hadir, oh hadir terus ibadah setiap minggu. Tetapi di balik ibadahnya ada banyak pertanyaan, apakah hati kita memang benar-benar ditujukan kepada Tuhan dalam ibadah itu? Ini yang harus menjadi perenungan bersama kita, saudara. Seperti apa cinta kita kepada Tuhan? Seperti apa kasih kita kepada Tuhan? Khususnya ketika kita ada di kondisi sekarang ini, pandemi COVID-19. Kalau kita tiap hari mau nonton di televisi, kekhawatiran, ketakutan itu ada di hati kita. Tetapi semuanya itu, saudara, jangan merubah, jangan membuat iman kita rapuh. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan kasih agape, maka kita terus percaya bahwa Dia yang disalibkan dan mati, dan kemarin minggu lalu kita rayakan kemenangannya lewat Paskah, bahwa Ia mati untuk menyelamatkan kita dan Ia bangkit, dan keselamatan itu menjadi bagian kita. Maka sebagai orang percaya, jangan ketakutan itu merajalela dan 100 ada di hati kita. Kita sudah takut melakukan segala sesuatu, walaupun sebagai manusia kita terus ada dalam kekhawatiran, dan kekhawatiran, ketakutan itu seharusnya membuat kita lebih dekat kepada Tuhan kita. Di sini kita bisa melihat bagaimana, sejauh mana cinta kita kepada Tuhan di kondisi yang sedang terjadi sekarang ini. Pertanyaan Yesus kepada Petrus dalam bacaan kita dijawab oleh Yesus dengan, "Gembalakanlah domba-domba." Ketika kita menjawab bahwa kita mengasihi Tuhan, tidak berhenti di situ, saudara, tidak stop di situ. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, Yesus katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perintah Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku," ini, saudara, membuat kita di situasi sekarang seharusnya kita menjadi gembala yang berempati, menjadi gembala yang peduli dengan keadaan yang sedang terjadi, dan kita tidak hanya duduk diam, walaupun dalam perintah sekarang
kita harus tetap di rumah. Orang Nado bilang tinggal di rumah Jo. Orang Sanger bilang suarete. Tetapi di kondisi ini kita juga diingatkan untuk kita tetap peduli dengan keadaan di sekeliling kita. Apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita bantu di situasi yang sedang terjadi ini. Saudara, di perintah Yesus, gembalakanlah domba-domba. Kita harusnya menjadi gembala untuk semua orang. Bukan terbatas bahwa kita adalah satu gereja, bukan terbatas bahwa kita adalah satu suku, tidak terbatas bahwa kita adalah satu lingkungan, tetapi kita menjadi gembala untuk semua orang, dalam pengertian bahwa dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada di situasi ini, ketika orang lain membutuhkan kehadiran kita, maka kasihilah mereka juga. Dan kita lihat mereka seperti kita mengasihi Tuhan. Dan mari kita mengoreksi kerohanian kita dengan pertanyaan Yesus kepada Petrus dalam bacaan ini. Jika pertanyaan Yesus ini ditanyakan kepada kita, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada harta bendamu, lebih daripada pekerjaanmu, lebih daripada milikmu di dunia ini, lebih daripada pelayananmu di mana-mana? Apakah yang akan menjadi jawaban kita, saudara? Kalau Tuhan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang dilakukan oleh saudara-saudaramu yang tidak seiman denganmu, atau yang seiman denganmu, apakah yang menjadi jawaban kita? Saudara, di minggu yang ketiga ini, ketika kita semua diingatkan oleh firman ini, biarlah kiranya jawaban kita sama seperti Petrus dan kita katakan, ya Tuhan, saya mengasihimu, tetapi kasih kita adalah kasih yang tanpa pamrih. Kasih kita adalah kasih yang sesungguhnya. Kasih kita adalah kasih agape. Dan kita belajar mengasihi Yesus dengan kesungguhan hati kita. Dan Yesus tahu bahwa kita mengasihi Dia. Dan kasih kita benar-benar adalah kasih yang tanpa pamrih. Dan kita terus mau melayani Tuhan. Lakukan semua pelayanan kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan di masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini, saudara, walaupun kita sedang beribadah di rumah, kita berdoa di rumah kita masing-masing, tapi iman kita jangan dilemahkan dengan masalah ini. Mari kita terus kuat menghadapinya, dan terlebih lagi, jangan kita kehilangan rasa syukur kita kepada Tuhan dan menganggap bahwa masalah yang sedang terjadi ini adalah goncangan untuk iman kita. Mari terus bersyukur kepada Tuhan, bersyukur untuk kebangkitannya yang menyelamatkan kita. Dan mari terus bangun keyakinan kita, bangun kesungguhan hati kita, dan tetap kuat iman dan percaya kita kepada Tuhan. Terus lakukan ibadah-ibadah kita, walaupun itu kita laksanakan di rumah masing-masing. Sekarang memang ada banyak gereja yang mimbarnya sedang kosong. Tetapi saudara, kita harus ingat, ada banyak mimbar-mimbar di rumah-rumah orang-orang percaya, di rumah-rumah kita, yang terus dihadirkan. Dan di sana anak-anak Tuhan terus memuliakan Tuhan. Sebagai jemaat Gemisaidon, mari terus lakukan ibadah itu, walaupun kita lakukan di rumah masing-masing. Bangkitlah dari kesulitan yang sedang terjadi ini, saudara, seperti Tuhan Yesus yang sudah bangkit.
Dia menyelamatkan hidup kita. Jadilah gembala untuk semua orang yang membutuhkan, dan jalanilah keikutsertaan kita bersama dengan Tuhan Yesus dengan selalu memberi diri tanpa pamrih. Tetaplah memulai semuanya dengan syukur, karena kita percaya kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit untuk menyelamatkan kita ada bersama dengan kita. Benar ungkapan lagu, Dia hidup dan ada hari esok. Tataplah hari esok itu saudara dengan iman, dengan percaya kita, dan kita yakin bersama dengan Dia hari esok kita diberikan Tuhan penuh dengan sukacita. Yakin badai ini pasti berlalu dalam penyertaan Tuhan. Amin. Diajak kita semua berdiri. Setelah kita mendengar firman Allah dan berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita berdoa untuk doa syafaat, dan kita akhiri dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Kita berdoa. Kami terus bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah pengasih bagi hidup kami. Dalam pertolongan Tuhan, kami boleh menikmati kehidupan sampai hari ini dengan kekuatan, kesehatan, terlebih keselamatan yang terus menjadi bagian kami. Kami percaya terus kasih Tuhan bagi hidup kami, dan Engkau mengajarkan kami, biarlah hidup kami mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Ajar kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dan ajar kami mengasihi Tuhan dengan kasih walaupun orang lain tidak mengasihi kami. Biarlah dalam hidup kami, dalam percaya kami, kehidupan kami yang kami jalani di minggu baru, ketika kami mau melakukan aktivitas kami, ketika kami ada di rumah kami masing-masing, Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami semua. Kami berdoa kepadamu ya Bapa di sorga, di situasi yang sedang terjadi sekarang ini, Bapa Engkau terus menolong kami. Kami percaya Engkau hidup dan Engkau menyelamatkan kami semua. Ketika dunia dan juga negara kami sedang dilanda dengan pandemi COVID-19, Bapa di sorga, Engkau melawat kami semua. Biarlah kiranya semua ini boleh selesai dan dalam penyertaan dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit di rumah sakit karena COVID-19, Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Engkau
Dan biar menjadi sukacita kami bersama ketika kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan penolong kehidupan kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami, tim medis yang sedang merawat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, Engkau bersama dengan mereka, Engkau menolong mereka dalam penyertaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Engkau bersama dengan saudara-saudara kami yang terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami yang sedang sakit dipulihkan, dan tim medis yang sedang merawat Tuhan, Engkau juga memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, supaya mereka bekerja lebih untuk kemanusiaan dan di dalamnya untuk Tuhan. Dan dalam kehidupan kami semua, kami terus percaya pertolongan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk persekutuan kami, Jemaat Zaitun. Engkau terus bersama kami seluruh anggota jemaat yang saat ini ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau terus menolong kami, Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami dalam percaya kami, pertolongan Tuhan terus menjadi bagian hidup kami. Kami berdoa kepadamu Bapa, dalam persekutuan kami sebagai Gereja Masehi Injil Sangihe Talaut, kami berdoa untuk sinode, dan kami mendoakan untuk resort, khususnya resort Inbar di tempat ini. Kami mendoakan seluruh jemaat, khususnya jemaat-jemaat yang ada di resort Inbar, dan lebih khusus jemaat Gereja itu di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami semua. Engkau memberkati BPMJ dalam pelayanannya. Engkau memberkati semua majelis jemaat, dan Engkau memberkati semua anggota jemaat, simpatisan yang ada. Dalam kasih setia Tuhan, biarlah kami terus bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Kami mendoakan untuk keluarga-keluarga yang di minggu ini perlu kami doakan untuk kehidupan mereka. Tuhan, Engkau menolong keluarga Gindiarto Sasiang, keluarga Watimena Peter, keluarga Risat Wangsa Jaya, keluarga Sibarani Lenkoan, keluarga Tatuil Worotikan, keluarga Takahindangan Nartani. Engkau bersama dengan keluarga-keluarga ini, Engkau terus membentengi hidup mereka dengan kasih setia Tuhan untuk tugas tanggung jawab, aktivitas dan pelayanan diberkati Tuhan. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, biarlah kiranya mereka diberikan Tuhan sukacita, karena kami percaya Tuhan penolong bersama mereka. Kami mendoakan saudari Jacqueline Musa, adik Aprilia Amabel, dan ibu Hestin Ceta Kahindangan. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka ketika mereka ada dalam syukur hari ulang tahun saat ini. Kami juga mendoakan persembahan-persembahan yang akan terkumpul, baik itu persembahan yang ada di rumah keluarga kami masing-masing ketika kami melaksanakan ibadah di rumah. Tuhan, berkati persembahan yang terkumpul ini dalam kasih setia Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami terus bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan ada bersama kami. Di tengah pengharapan kami semua, kami mendoakan saudara-saudara kami satu persekutuan ketika mereka sedang sakit. Kami mendoakan yang kami kasihi hamba-Mu Pendeta Stefani Manumpil Gunena yang saat ini sedang kurang sehat, Bapak Yustin Gagana dan Bapak Henry Sasela dalam pemulihan. Kasih setia Tuhan menolong mereka, pengharapan mereka yang ternaik kehadiran Tuhan, dan pengharapan kami semua Tuhan Engkau dengar, dan Tuhan Engkau pulihkan,
Engkau berikan kesembuhan, berikan kekuatan, kesehatan bagi saudara-saudara kami ini. Juga bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang lanjut usia, juga ibu janda, bapak duda dan anak yatim piatu, Tuhan Engkau berkati. Kami mendoakan untuk anak-anak kami ketika mereka menghadapi ulangan, dan juga anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam upaya mencari pekerjaan. Tuhan Engkau ada bersama mereka dan Engkau memberkati mereka. Hanya kepada Tuhan kami bermohon, hanya kepada Tuhan kami menyembah, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan kami yang sudah bangkit untuk menyelamatkan kehidupan kami. Dan ketika kami ada di kondisi bangsa dan dunia saat ini menghadapi pandemi corona, virus corona ini, Tuhan Engkau bersama dan Engkau memulihkan kami semua. Engkau ada bersama kami. Dalam kasih Tuhan kami semakin dikuatkan, dan kami percaya Tuhan, dalam kasih-Mu hidup kami terpelihara selalu. Ini doa kami Bapa yang kami terus naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini, Minggu 19 April 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Inneke Hanekansil STH MSI, Sekretaris BP Majelis Gemis Resort Imbar, yang telah melayani firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. Ibadah Minggu 26 April 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Stefani Manupil Gunena MTH. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah siang ini. Dimohon berdiri, kita nyanyikan nyanyian penutup PKJ 182 bait 1, Putuskan. Putuskan mengabdikan Bapa
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita terus hidup dalam damai, sejahtera, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, dan mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dimohon berdiri.